Halo anak-anak, kembali lagi di kelas online. Di video kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dengan mata pelajaran IPS dan SPDP. Oke, kita mulai dengan pelajaran yang pertama. Perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh bola lampu. Anak-anak tahu bola lampu kah? Pasti tahu ya. Perubahan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya bola lampu. Jadi, dahulu sebelum masyarakat menggunakan bola lampu sebagai penerangan utama, malam hari terlihat gelap gulita karena masyarakat hanya menggunakan penerangan dari lilin atau obor. Nah, ini tentu cahayanya sangat terbatas jangkauannya. Bisa dilihat di gambar ini, ada seorang siswa dan ditemani dengan orang tuanya belajar menggunakan lilin ya. Jadi sangat sulit saat belajar. Oleh sebab itu masyarakat sangat jarang beraktivitas pada malam hari. Sedangkan sekarang kita bebas beraktivitas pada malam hari karena penerangan yang baik dari bola lampu. Nah, itu perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu itu masyarakat itu jarang keluar rumah karena kondisinya gelap. Dan kita kalau mau keluar rumah itu harus bawa obor. Sedangkan cahaya dari obor itu kan sangat terbatas. Ya, penglihatan kita juga terbatas di malam hari. Beda dengan sekarang. Coba lihat, perhatikan gambar ini. Kondisi malam hari ini sangat terang. Semua lingkungan terlihat. Ya, jadi kita lebih leluasa dalam beraktivitas. Itu bedanya ya. Kemudian adapun manfaat ya dari bola lampu untuk masyarakat zaman sekarang. Yang pertama, untuk penerangan pada malam hari, baik di rumah, di jalan maupun saat berkendara. Ya, setiap kendaraan itu kan ada bola lampu di depannya ya untuk menerangi jalan. Kemudian sebagai penghangat pada alat penetasan telur. Nah, cahaya dari bola lampu ini kan menghasilkan energi panas ya. Ini digunakan untuk menghangatkan inkubator atau mesin alat pemenetas telur agar telurnya hangat seperti dierami ayam dan dapat menetas. Yang ketiga itu sebagai rambu lalu lintas. Bola lampu berfungsi sebagai rambu lalu lintas ya. Ada warna merah, dengan kaca merah nanti cahaya lampunya berubah jadi merah. Kacanya kuning, cahayanya berubah jadi kuning. Meskipun sekarang juga ada bola lampu yang warnanya memang ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, itu manfaatnya ya sebagai rambu lalu lintas. Memudahkan kita untuk melewati persimpangan jalan, perempatan jalan agar kita tidak bertabrakan dengan kendaraan yang lain ya. Yang keempat itu sebagai hiasan. Ya, ini banyak ya di tempat-tempat hiburan, di tempat makan. Ini banyak lampu ini digunakan sebagai hiasan. Kemudian sebagai komponen pembuatan senter. Nah, kita sudah bahas di video-video sebelumnya saat kita melihat rangkaian pada senter. Ini menggunakan komponen yang salah satunya adalah bola lampu. Nah, itu manfaat dari bola lampu ya. Banyak sekali manfaatnya sebenarnya ya. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan tentang bagaimana terang yang membawa kemudahan. Nah, mari kita baca. Oke. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah malam atau setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatan. Dulu,
Minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan serta pulang bekerja. Setelah pulang bekerja ya, anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi ketika bola lampu mengubah kehidupan sosial budaya masyarakat. Dari mulanya yang tidak berpergian malam hari, kita dapat berpergian bahkan berrekreasi pada malam hari. Nah, proses ekonomi pun bisa berjalan pada malam hari sampai larut malam ya. Kegiatan jual beli, kegiatan pengiriman barang dan sebagainya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini semakin cepat ketika ditemukannya bola lampu pijar ya. Terutama untuk anak-anak. Kita lebih nyaman belajar pada malam hari, tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan diri. Jadi waktu untuk kita belajar itu bertambah. Selain di siang hari, juga bisa di malam hari. Itulah perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan kita. Selain bola lampu, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Ya, contoh-contohnya anak-anak sudah cari kemarin. Pak suruh anak-anak cari mana yang teknologi yang lama sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Ya, contoh yang pertama itu adalah setrika ya. Nah, dahulu orang-orang atau masyarakat menggunakan setrika arang ya. Jadi cara penggunaannya itu arang dimasukkan ke dalam setrika ini sehingga plat di bawah ini akan memanas. Itulah digunakan untuk menyetrika pakaian. Ya tidak praktis ya, kita harus memberi arang atau api itu ya. Kemudian kita tunggu, kemudian kita pakai, kita ganti arangnya. Nah, itu berisiko sekali membuat pakaian kita jadi kotor sebenarnya. Nah, dengan ditemukannya listrik, nah kita sudah beranjak menggunakan setrika listrik yang lebih praktis dan cepat saat digunakan ya. Yang kedua, dulu kita menggunakan atau orang-orang tua anak-anak misalkan mereka menggunakan yang namanya kompor dengan sumbu dengan bahan bakar minyak. Kita harus memasukkan bahan bakar minyak, kemudian menarik sumbunya dengan tuas ini, kemudian kita masukkan api secara merata ke sumbu-sumbunya sehingga kompor ini bisa digunakan. Ya, kalau mau membesarkannya silahkan putar tuas ini, sumbu akan memanjang dan api akan jadi semakin besar. Sebaliknya untuk mengecilkan apinya kita memutar lagi agar sumbunya tertarik ke dalam sehingga apinya sumbunya ini kan ketarik ke dalam. Jadi yang muncul itu sedikit sumbunya. Jadi apinya akan mengecil. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, sekarang lebih mudah ya dengan ditemukannya teknologi kompor. Bahkan ada yang kompor listrik. Nah, kemudian yang terakhir nih ada mesin ketik. Ya, dulu kita mengetik surat, buku, surat kabar dan lain sebagainya, laporan itu menggunakan mesin ketik. Ini tentunya tidak praktis ya. Namun bisa dan berfungsi dulu. Orang menggunakan ini untuk mengetik dulu ya. Sekarang sudah berbeda, kita menggunakan komputer. Lebih praktis ya, mudah diperbaiki tulisan kita. Setelah jadi
ketikannya kita print menggunakan printer. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat menuju dunia modern. Oke, kita lanjut ke SPDP. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa menyanyikannya ya. Tidak hanya lagu Maryam Tomong, Bapak harap anak-anak juga bisa menyanyikan lagu-lagu nasional ya, lagu-lagu kebangsaan kita. Oke, lagu daerah dan lagu-lagu yang anak-anak senangi ya. Solmisasi. Jadi lagu itu kan terdiri atas nada-nada ya. Nada dapat dilambangkan dengan angka. Nada yang dilambangkan dengan angka ini disebut dengan notasi angka atau not angka. Cara membaca not angka adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat membaca not angka, rangkaian tinggi rendah nadanya atau melodis disimbolkan dengan urutan angka dari 1 sampai 7. Dan masing-masing angka mempunyai penamaan. Ini membaca not angka ya. Ini nada yang lebih rendah itu not angkanya masing-masing bertitik di bawah angka ya. Nada-nada pertengahan not angkanya tidak bertitik dan not angka yang punya nada lebih tinggi masing-masing bertitik di atas not angka. Jadi ini rendah, sedang, tinggi. Nah, kita biasanya menggunakan ini saja ya, yang di sedang ya, di tengah-tengah. Oke, mari kita mencoba solmisasinya dulu ya. Angka 1 itu melambangkan do. 2 itu re, 3 itu mi, 4 fa, kemudian lanjut 5 itu sol, 6 la, 7 si, dan 1 dengan titik di atasnya itu do. Ya, kita baca. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, mari kita coba mencoba solmisasi ya dengan nada yang tepat ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, seperti itu. Ya. Nah, coba kita hilangkan tulisannya ya. Masih bisa enggak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, coba itu anak-anak latih ya. Bapak juga masih berlatih ya, sama seperti anak-anak. Kita sama-sama belajar ya. Ini musik sesuatu yang menyenangkan ya. Ini anak-anak coba sendiri ya menghafalkan ini. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La, si, do, sol, la, si, do. Mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu ya. Mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Nah seperti itu. Harus tahu. Untuk membaca solmisasi nanti. Mari kita coba langsung saja ke lagu Kasih Ibu ya. Anak-anak tahu lagu Kasih Ibu? Coba kita nyanyikan ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagaimana dengan solmisasi? Nah, semoga Bapak dapat menjelaskan dengan baik ya. Mari kita belajar bersama-sama, oke? Oke, kita mulai dari ini kan mi ya. Mi, re, mi, do. Do, do, la, do, sol. La, sol, fa, mi. Do, re, mi, fa, mi, re.
Do la do sol, la sol fa mi, do re mi re do. Nah, seperti itu membaca solmisasi. Oke, semoga anak-anak bisa berlatih. Ya, jangan cepat menyerah ya, cobalah. Oke, bisa di pause video ini, coba membaca sendiri. Ya, kalau sudah, kita akan lanjut membaca dan mencoba solmisasi yang berikutnya dari lagu Mariam Tomong. Oke, kita coba ya. Ini masih ingat lagunya? Selendang madi kinjang kain panjang madi turu, pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. O Mariam Tomong dainang sinapang masin. O Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oke, kita coba solmisasinya. Sol do si sol la si la sol la si la sol mi fa sol fa re do mi re mi fa si re do mi re mi fa si re do. Nah, itu solmisasinya ya. Coba anak-anak mencoba ya. Awalnya mungkin sulit, tapi lama-kelamaan Bapak yakin kalian juga akan bisa. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan di-share, like, atau subscribe. Terima kasih.